Pada tahun 1943, di dalam Laboratorium Biokimia Unit 731 Jepang, sebuah eksperimen genetik sedang berlangsung di bawah pengawasan ketat para perwira militer. Subjek-subjek tersebut, dengan mata tertutup rapat, disuntik dengan gen serigala. Sifat bawaan serigala adalah brutal dan haus darah. Jepang bertujuan untuk menciptakan tentara biokimia yang kuat, tetapi lupa akan konsekuensi bermain api. Di tengah perayaan eksperimen yang tampaknya berhasil, manusia hasil rekayasa hayati di atas meja membebaskan diri dari belenggu dan dengan cepat membunuh semua orang di laboratorium. Halo semuanya, dalam episode ini, mari kita jelajahi film Korea Selatan tahun 2022, Wolf Hunt. Pada tahun 2017, ketika polisi Korea mengekstradisi penjahat dari Filipina, mereka menghadapi serangan bunuh diri dari keluarga korban. Pada tahun 2022, untuk mencegah terulangnya kembali, polisi Korea secara diam-diam mengangkut penjahat melalui kapal kargo, tidak menyadari bahwa sebuah organisasi misterius telah mengendalikan segalanya. Para penjahat, pria dan wanita dari segala usia, adalah individu yang berbahaya. Seorang pria bertato mencoba memprovokasi kapten polisi, tetapi Kapten Bai langsung turun tangan. Sedikit yang mereka tahu, rekan-rekan pria bertato itu telah menyusup ke kapal kargo. Pria bertato itu bukanlah orang yang bisa diremehkan. Tetapi pria yang tampak diam dan elegan di antara mereka adalah yang paling misterius. Sebelum naik, 20 petugas berada dalam siaga tinggi, didampingi oleh seorang dokter dan seorang perawat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ada seorang ahli biokimia yang terbaring diam di dasar kapal. Sesampai di kapal, para penjahat dikurung berpasangan di dalam palka. Tanpa sepengetahuan polisi, sebuah organisasi misterius telah mengambil alih pusat komando Busan hanya 10 menit yang lalu, dipimpin oleh seorang pria bernama Park. Satu-satunya minat mereka adalah manusia hasil rekayasa hayati di dasar kapal. Di kabin medis, saat perawat sibuk, dokter diam-diam memasukkan jarum suntik dan ramuan ke dalam tas. Selama pergantian shift, dia menyelinap ke tingkat terendah kapal. Di sebuah ruangan tersembunyi yang dijaga oleh dua individu, sesosok mayat kering yang aneh terbaring di bawah platform yang diperkuat baja. Atas dorongan seorang pria di ruangan itu, dokter dengan gemetar mengeluarkan jarum suntik dan menghirup dua ramuan. Dia menyuntikannya ke leher mayat kering itu. Di dek kapal, para petugas santai setelah mengamankan para penjahat. Pria bertato menatap dingin ke arah petugas, mengetahui bahwa rekannya telah bertindak. Saat makan malam, kru telah membantu menyiapkan makanan kotak. Di sudut, seorang anggota kru diam-diam mengambil kawat besi dan meletakkannya di makanan pria bertato itu. Setelah makan, beberapa anggota tim tertidur, tidak menyadari bahwa pria bertato itu diam-diam mengeluarkan kawat tersebut. Tetap tenang, dia membuka borgolnya dan melemparkan kawat itu ke penjahat lain. Sementara itu, kelompok lain yang dipimpin oleh pria bertopi, mengumpulkan senjata yang disiapkan di dapur dan bertemu dengan 3 petugas. Sebuah konfrontasi terjadi dan para petugas, terkejut dengan senjata-senjata itu, lengah. Pria bertopi dan kelompoknya melenyapkan para petugas dan menyeret tubuh mereka ke freezer. Sedikit yang mereka tahu, darah telah mengalir melalui pipa bawah tanah ke ruang kargo, menetes ke mayat kering. Di kokpit kapal, seorang pria bertopi menyandra seorang anggota kru dan memerintahkan kaki tangannya untuk memanjat menara sinyal dan memutus komunikasi. Tanpa dukungan eksternal, para penjahat memiliki kebebasan penuh. Rekan pria bertato, yang sudah bertindak, membunuh semua petugas yang berjaga. Kegembiraan memenuhi para penjahat ketika salah satu dari mereka membual bahwa petugas wanita paling cantik adalah miliknya. Ekspresi pria bertato itu menggelap dan dia mengeluarkan pistol. Pria lain mendekat, menunjukkan wajah lembut tetapi tetap diam. Melihatnya, pria bertato itu tampak terkejut. Pria pendiam bernama Duri ini, dengan julukan Jagal, adalah yang paling misterius di antara mereka. Di kabin yang menahan penjahat wanita, petugas Mayen merasakan masalah karena keheningan radio, meminta rekannya untuk mengawasi para penjahat wanita sementara dia menyelidiki. Saat dia melangkah keluar, Mayen melihat dokter menyelinap keluar dari bawah kapal. Saat dia hendak menanyainya, Kapten Bai tiba. Dokter menunjuk ke atas di mana seorang asing melakukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat ini, Kapten Bai dan Mayen bergegas ke kokpit. Saat mereka membuka pintu, mereka bertemu dengan pria bertopi dan kelompoknya. Di tengah baku tembak, seorang petugas terbunuh. Kapten Bai dan Mayen bersembunyi, tidak berdaya melawan daya tembak yang luar biasa. Seorang pria bertopi, kehabisan peluru, menyandra seorang anggota kru. Mayen muncul dari samping, terlibat dalam pergulatan, dan Kapten Bai, menarik pelatuk, berhasil menjatuhkan pria bertopi itu. Pria bertato memimpin kelompoknya ke ruang mesin kapal. Dia pertama-tama menghancurkan telepon satelit, kemudian tanpa ampun membantai anggota kru yang memohon belas kasihan. Anggota kru yang bertanggung jawab atas mesin memohon nyawanya, menjelaskan bahwa kapal akan berhenti tanpanya. Namun, pria bertato mengabaikan permohonannya,
hendak menyerang ketika Du campur tangan. Dalam kekacauan, seorang penjahat mencoba melarikan diri, membuat kedua belah pihak terpana oleh kemunculan individu aneh. 1 jam yang lalu, darah dari atas menetes ke masker oksigen mayat kering. Suntikan dokter sebelumnya adalah obat penenang yang ampuh, bertujuan untuk menginduksi tidur pada manusia hasil rekayasa hayati. Tanpa diduga, bau darah yang intens telah membangunkan manusia hasil rekayasa hayati. Saat manusia hasil rekayasa hayati mendekat, pria berkacamata menolak menerima takdir dan mencoba menyerang lebih dulu. Melihat ini, anggota yang paling ketakutan buang air kecil, tetapi setelah beberapa langkah, orang hasil rekayasa hayati itu meraih kulit kepalanya dan membunuhnya. Petugas lain menyusul, dan Kapten Bai yang marah bergegas maju. Pria bertato datang dari atas, mengangkat pistolnya dan menembak manusia hasil rekayasa hayati di bawah. Namun, meskipun mengosongkan 1 magazin, mereka tidak bisa melukai manusia hasil rekayasa hayati. Mengalahkan pria bertato, manusia hasil rekayasa hayati itu berbalik dan mencengkeram leher Kapten Bai. Di saat kritis, Dure campur tangan, dan saat melihat nomor pada orang hasil rekayasa hayati, dia terkejut. Tepat ketika semua orang berpikir orang hasil rekayasa hayati akan membunuh Duri, tanpa diduga mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Identitas Du jauh dari sederhana. Dengan perlindungan Mayen, Duri dan yang lainnya berhasil melarikan diri untuk sementara. Namun, pembantaian yang sebenarnya belum berakhir. Di pusat komando Busan yang jauh, tidak dapat melacak kapal karena kehilangan sinyal, sistem tidak lagi dapat menemukan posisinya. Foto satelit terakhir menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di kapal. Frustrasi, Park menerima telepon dari orang misterius yang mirip dengan orang hasil rekayasa hayati. Orang ini memiliki nomor khusus. Dia menuntut tim Park membawa orang hasil rekayasa hayati Alpha kembali ke Korea. Di kabin medis, dokter tidur nyenyak dan perawat, setelah selesai mandi, mendengar suara di luar. Membangunkan dokter, dia menemukan dokter dalam kepanikan. Dokter yang tidak jelas mengungkapkan semua yang dia tahu. Sebelum naik, dia disuap untuk menyuntikkan obat penenang yang ampuh ke dalam orang hasil rekayasa hayati setiap 5 jam. Namun, obat penenang tidak berpengaruh dan orang hasil rekayasa hayati telah terbangun. Di kabin yang menahan penjahat wanita, ada seorang petugas wanita lain. Kapten Bai menginstruksikan Mayen untuk membawa Du dan yang lainnya ke bagian bawah kapal yang relatif aman untuk menyelidiki asal-usul orang hasil rekayasa hayati. Kapten Bai pergi sendiri untuk menyelamatkan petugas wanita di kabin yang menahan penjahat wanita. Di kabin penjahat wanita, petugas wanita sudah diikat setengah jam yang lalu. Di antara para penjahat, seorang pria bernama Rambut Pendek datang untuk menyelamatkan pacarnya, Suster Putih. Namun, sebelum mereka bisa menyusul, orang hasil rekayasa hayati telah melacak mereka. Orang hasil rekayasa hayati mengeluarkan pisau dan melukai wajah petugas wanita, mencoba menembak. Kaki penjahat lain terpotong. Rambut Pendek dan Suster Putih melarikan diri untuk hidup mereka. Memasuki lift, mereka pikir mereka telah melarikan diri dari orang hasil rekayasa hayati. Saat mendengar keributan, Kapten Bai tiba dan menyelamatkan Suster Putih tepat waktu. Rambut Pendek, diambang kematian, berpegangan pada kaki orang hasil rekayasa hayati dan bersama lift, jatuh ke kematiannya. Orang hasil rekayasa hayati yang kuat tetap tidak terluka. Mayen dan yang lainnya di dasar kapal mengungkap rahasia orang hasil rekayasa hayati. Pada tahun 1943, selama invasi Jepang ke Filipina, Unit 731 menyuntikkan gen serigala ke subjek untuk menciptakan mesin pembunuh.